Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kelompok 13 dengan anggota Hamidah Fitri Harnum dengan NIM 201130039 dan Muhammad Arif Perian dengan NIM 201130040 dengan materi yang berjudul pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Dan mari kita lanjut dengan materi yang akan disampaikan oleh Hamidah Fitri Harnum. Saya Hamidah Fitri Harnum dengan NIM 201130039. Di sini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya tersebut. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa atau dipaksakan. Jadi, secara singkatnya, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah ketika seseorang yang mengakui kesalahannya dengan apa yang diperbuat, lalu ia tahu yang diperbuat adalah bertentangan dengan hukum dan ingin bertanggung jawab tanpa paksaan orang lain. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak atau tidak dipaksa, dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang padahal ia tidak menghendakinya, seperti orang yang dipaksa, tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas 3 dasar. Yang pertama, perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, si pelaku memilih pilihan atau tidak dipaksa. Dan yang ketiga, si pelaku memiliki pengetahuan atau idrak. Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada. Tetapi jika salah satu di antaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dihapuskan ketentuan dari 3 hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa. Para fuqaha menetapkan 2 kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. 2 kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Yang kedua, apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas, dan akibat yang timbul karenanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Baik, selanjutnya adalah faktor pertanggungjawaban pidana dan tingkatan-tingkatannya dalam hukum Islam. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada
adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum ini bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 4 tingkatan sesuai dengan tingkat perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah sengaja atau al-amdu. Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibat berupa kematiannya korban. Yang kedua adalah menyerupai sengaja atau syibhul ghamdi. Menyerupai sengaja hanya terdapat pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik mengatakan tidak mengenal istilah ini, menyerupai sengaja, baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan. Yang ketiga adalah keliru atau al-khatah. Pengertian keliru adalah terjadi suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa adanya maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurangnya hati-hati. Kekeliruan itu ada 2 macam. Yang pertama, keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan. Yang keempat adalah keadaan yang disamakan dengan keliru. Ada 2 bentuk perbuatan yang disamakan dengan keliru. Yang pertama, pelaku sama sekali tidak bermaksud melawan perbuatan yang dilarang, tetapi hal ini terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya. Yang kedua, pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya, tetapi tanpa dikehendakinya. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pengaruh tidak tahu. Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Salah satu yang terkenal dalam syariat Islam adalah tentang salah satu tafsir ini adalah bahwa sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum minuman keras karena menganggap minuman tersebut dihalalkan dengan beralasan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi, tidak ada dosa atau halangan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik tentang apa yang dimakan oleh mereka. Surat Al-Maidah ayat 93. Yang kedua adalah pengaruh lupa. Lupa adalah tidak siapanya pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam, lupa disejajarkan dengan keliru, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga dan terakhir, pengaruh keliru. Pengertian keliru adalah terjadi sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurangnya hati-hati. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 disebutkan, dan tidak ada dosa atasmu terjadi apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.